Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Ji Yun sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, menatap Chen Ping dengan dingin, menggertakkan giginya dan berkata, "Nak, tunggu saja, selama kamu meninggalkan Kabupaten Jialing ini, aku akan membunuhmu." "Aku menunggu." Chen Ping tersenyum ringan, lalu berbalik dan berjalan ke ruang tamu. Yang lain juga masuk, tetapi kali ini, banyak orang memandang Chen Ping dengan mata aneh, menebak-nebak identitas Chen Ping, mengapa Tuan Yan secara terbuka melindungi Chen Ping. Chen Ping hanyalah seorang kultivator kecil dari peringkat kedua Body Fit Realm, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Mungkinkah Tuan Yan ada hubungan keluarga dengan Chen Ping? Kemudian, seorang pria kekar dengan pedang besar di punggungnya datang dan menyapa Chen Ping. "Hai saudaraku, namaku Yuan Bao, dan kamu juga di sini untuk membeli peta harta karun kan?" Orang ini adalah salah satu dari 3 orang pertama, ranah peringkat kelima dari Body Fit Realm. "Itu benar," Chen Ping mengangguk. "Aku tidak tahu apakah peta harta karun ini benar atau tidak, tapi ku dengar klan pemurnian tubuh kuno ini memang memiliki harta karun. Jika saudara juga berencana untuk menemukan harta karun, kita bisa pergi bersama. Kamu juga tahu bahwa ujung utara jarang penduduknya, lingkungannya keras, dan monster sering muncul. Terlebih lagi, banyak pembudidaya iblis juga bersembunyi di tempat yang jarang penduduknya. Dengan basis kultivasi Anda saat ini, bahkan jika Anda menemukan harta karun, mungkin sulit untuk menyimpannya." Yuan Bao mengambil inisiatif untuk membentuk aliansi dengan Chen Ping. Chen Ping tahu bahwa alasan mengapa Yuan Bao memintanya untuk membentuk aliansi tidak lebih karena melihat sikap Tuan Yan terhadapnya. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang kultivator dari peringkat kelima Body Fit Realm mau beraliansi dengan kultivator rendah seperti kami? Bukankah itu akan menjadi beban bagi dirinya sendiri? Hanya saja Chen Ping tidak ingin membentuk aliansi dengan siapapun. Di alam surga dan alam manusia, Chen Ping tidak berani mempercayai orang asing dengan mudah. Karena tidak ada yang bisa menahan godaan ketika manusia mendapatkan keuntungan. "Maaf, saya belum berpikir untuk menemukan harta karun itu, saya hanya datang ke sini untuk melihat-lihat." Chen Ping tersenyum ringan. "Ah, lupakan saja." Yuan Bao sedikit kecewa dan duduk kembali di kursinya. Kemudian, sesosok tinggi muncul, dan mengenakan topeng, dia menangkupkan tangannya ke arah semua orang dan berkata, "Maaf membuat kalian menunggu." Chen Ping melihat orang ini, dan kemudian mengaktifkan kesadaran ilahinya untuk menyelidiki orang ini. Pria itu sepertinya sengaja menekan aura di tubuhnya, sehingga penyelidikan spiritual Chen Ping gagal menemukan apapun. Melihat ini, Chen Ping memperkuat kesadaran ilahinya lagi. Kali ini, dia merasakan hembusan nafas klan pemurnian tubuh kuno dari pria itu, yang membuktikan bahwa Wat benar-benar dari klan pemurnian tubuh kuno, dan dia tidak berbohong. Wat juga sepertinya merasa ada yang menyelidikinya, dan melihat ke beberapa orang di ruang tamu. Melihat ini, Chen Ping dengan cepat menghentikan kesadaran ilahinya dan berpura-pura santai. Setelah melihatnya 2 kali, Wat tidak menemukan siapa yang memeriksanya, jadi dia menyerah, lalu berkata, "Saya yakin Anda di sini untuk peta harta karun. Karena ini pertama kalinya kita bertemu, izinkan saya memperkenalkan diri kepada semua orang. Nama saya Wat. Saya berasal dari ujung utara. Saya dari keluarga pelatihan tubuh kuno. Banyak dari kalian seharusnya sudah mendengar bahwa dulu sekali,
para senior dari klan pemurnian tubuh kuno kami mengubur harta karun. Sekarang setelah bertahun-tahun, tidak ada yang bisa mengingat lokasi harta karun itu. Namun, di tanganku, ada peta dari harta karun ini. Karena usia, ada beberapa yang tidak lengkap, tapi lokasi umumnya tetap masih terlihat. Peta harta karun saya berharga 100 juta koin spiritual. Adapun siapa yang dapat menemukan harta karun dengan peta harta karun, itu tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Jangan tanya saya apakah peta harta karun itu benar atau tidak. Percayalah, bayar petanya. Jika Anda tidak percaya padaku, keluar dan kembalilah. Saya tidak akan memaksa Anda. Meskipun Watt mengenakan topeng, nadanya sangat angkuh, seolah-olah dia tidak khawatir untuk menjual peta harta karunnya. Aku ingin satu. Ji Yun berbicara lebih dulu. Dia memang datang untuk membeli peta harta karun, jadi tidak ada keraguan. Segera Ji Yun menyerahkan 100 juta koin spiritual, dan Watt mengeluarkan kotak dari kayu mahoni yang sangat halus dan menyerahkannya kepada Ji Yun. Baru saja Ji Yun didenda 100 juta koin spiritual, dan sekarang dia masih bisa mengeluarkan 100 juta koin spiritual lagi. Terlihat bahwa sekte Feitian benar-benar kaya. Beri aku satu juga. Aku juga ingin. Segera, beberapa gelombang orang yang datang semuanya menghabiskan uang mereka untuk membeli peta harta karun. Hanya saja yang didapat semua orang hanyalah sebuah kotak kayu, adapun apakah itu berisi peta harta karun, tidak ada yang membukanya di depan umum untuk dilihat. Sepertinya mereka masih sangat mempercayai Watt. Nah, tunggu saja aku, mari lihat bagaimana nanti aku akan menghajarmu. Setelah Ji Yun mendapatkan peta harta karun, dia mengancam Chen Ping dan pergi. Yang lain juga pergi satu demi satu, dan ketika Yuan Bao pergi, dia melirik Chen Ping dan berkata, "Saudaraku, aku akan meninggalkanmu transmisi suara giok. Jika kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya padaku." Bersama dengan semua orang yang tersisa, hanya Chen Ping dan kelompoknya yang tinggal di ruang tamu. Watt memandang Chen Ping dan berkata, "Apakah kamu juga menginginkannya? Jika tidak, maka kamu bisa pergi." "Ya, tentu saja aku menginginkannya," Chen Ping menjawab sembari memberi Watt 100 juta koin spiritual, dan juga mendapat kotak kayu. Namun, setelah Chen Ping mengambil kotak kayu itu, dia langsung membukanya, dan ada gulungan kulit domba di dalamnya. Chen Ping membuka gulungan itu, terlihat ada peta tergambar di gulungan itu, rutenya ditandai dengan jelas di peta, tetapi lokasi harta karun itu hilang satu bagian. Rutenya sangat jelas, membuktikan kalau ini telah dicetak ulang oleh Watt. Apakah peta harta karun ini nyata? Chen Ping bertanya kepada Watt. "Sudah kubilang, jika kamu tidak percaya padaku, jangan membelinya. Aku akan mengembalikan uangnya kepadamu sekarang," kata Watt. "Tidak perlu, aku hanya bertanya saja." Chen Ping menyimpan peta harta karun itu, dan kemudian melanjutkan bertanya, "Sebagai anggota keluarga pelatihan tubuh kuno, mengapa Anda menjual peta harta karun leluhur Anda?" "Itu adalah harta keluarga pelatihan tubuh kuno Anda. Kamu bisa pergi setelah mendapatkan petanya, dan aku tidak akan menjawab pertanyaanmu," kata Watt sambil berbalik dan akan pergi. Tapi Chen Ping tiba-tiba berdiri dan meraih bahu Watt. Watt terkejut, dan buru-buru berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Ini adalah Kabupaten Jialing, jika kamu berani bergerak, kamu akan mendapat masalah." "Aku tidak akan melakukan apa-apa, aku hanya ingin bertanya padamu, mengapa kamu menjual peta harta karun? Dari mana asal peta harta karun ini?" Chen Ping bertanya. Aku berkata, "Aku tidak akan menjawabmu, segera lepaskan aku,
atau aku akan memanggil penjaga, Watt mengancam Chen Ping. Apakah kamu pikir aku takut pada penjaga? Chen Ping tersenyum dingin, dan langsung mengulurkan tangan untuk mengambil topeng Watt. Watt terkejut, dan mencoba untuk memblokir dengan tangannya, tetapi dia tidak secepat Chen Ping, dan topeng Watt dilepas dalam satu gerakan. Ketika topeng Watt dilepas, Chen Ping tertegun, karena dia menemukan bahwa Watt terlihat sangat mirip dengan Wagang, hanya ada sedikit perbedaan. Kamu tidak menginginkan peta harta karun, jadi aku akan mengembalikan uangnya kepadamu. Mengapa kamu melepas topengku? Watt dengan cepat mengambil topeng itu dan memasangnya kembali di wajahnya. Apa hubunganmu dengan Wagang? Chen Ping bertanya. Watt tampak gemetar ketika mendengar kata Wagang, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata, Wagang? Aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Chen Ping berkata, kamu tidak perlu membohongiku, kamu terlihat hampir sama dengan Wagang, kamu bilang tidak saling kenal? Chen Ping terlihat serius, lalu memegang Watt lagi dan berkata, katakan padaku, bagaimana kamu mendapatkan peta harta karun ini? Dan mengapa kamu menjualnya? Siapa kamu? Kenapa aku harus memberitahumu? Ini Kabupaten Jialing, jika kamu melakukan sesuatu, itu akan melanggar aturan Kabupaten Jialing, Watt berkata dengan keras. Melihat Watt tidak mengatakan apa-apa, Chen Ping mengerahkan sedikit tenaga di tangannya, hingga terdengar suara tulang yang patah di bahu Watt. Rasa sakit langsung menyebar ke seluruh tubuh Watt. Watt menahan rasa sakit dan berteriak, tolong, tolong, seseorang menyakitiku. Segera, dua orang di pintu masuk, tetapi mereka segera dihadang oleh 3 pahlawan pencuri hantu. Dan para penjaga di Kabupaten Jialing juga mendengar teriakan itu, jadi mereka lari masuk. Namun, ketika mereka melihat Chen Ping yang bergerak, mereka semua terkejut, lalu berpura-pura tidak melihat apa-apa, berbalik dan berjalan keluar. Watt tercengang ketika melihat pemandangan ini, dan buru-buru berteriak, Tuan, Tuan, tangkap dia dengan cepat, dia telah menyerangku, dia bertarung secara pribadi di Kabupaten Jialing. Tapi tidak peduli apa yang Watt teriakkan, para penjaga pergi dengan cepat seolah-olah mereka tidak bisa mendengarnya. Mereka tidak bodoh, bahkan Tuan Yan tidak peduli dengan tindakan Chen Ping, dan mereka tidak berani menangkap anak kecil ini. Jangan berteriak, jangankan di Kabupaten Jialing, bahkan jika aku membunuhmu sekarang, tidak ada yang akan peduli padaku, Chen Ping berkata dengan dingin. Melihat ini, Watt tahu bahwa Chen Ping benar-benar mampu, dan Chen Ping bahkan bisa mengendalikan penjaga di Kabupaten Jialing. Jadi Watt hanya bisa berkata, aku akan katakan, lepaskan aku dulu. Chen Ping melepaskan Watt, dan Watt mengurut bahunya yang patah, lalu berkata, Wagang adalah saudaraku, kami kembar, itu sebabnya kami sangat mirip. Aku tidak tahu mengapa kamu mengenal saudaraku. Chen Ping menceritakan proses berkenalan dengan Wagang, tetapi dia tidak membicarakan tentang token giok. Setelah mendengar ini, Watt terdiam sesaat dan berkata, sekarang klan pelatihan tubuh kuno kami hidup dalam kondisi yang sangat sulit di ujung utara, dan menjadi sasaran keluarga Gao di mana-mana. Peta harta karunku asli. Aku mencurinya dari patriark klan pelatihan tubuh kuno kami. Aku hanya ingin mendapatkan uang. Chen Ping sangat terkejut melihat Watt benar-benar mencuri peta harta karun patriarknya untuk dijual. Kamu bahkan mengkhianati harta klanmu sendiri, jadi apakah kamu tidak takut diburu oleh pembudidaya tubuh kuno lainnya? Chen Ping bertanya. Saya tidak dianggap pengkhianat. Faktanya, peta harta karun ini tidak berguna. Bahkan jika kamu menemukan lokasi harta karun itu, kamu tidak dapat membukanya.
Kamu harus memiliki kunci untuk membuka harta karun itu. Aku benar-benar tidak bisa tinggal di ujung utara, hanya itu yang bisa kulakukan, Watt berdalih. Chen Ping berkata, sayang sekali kamu dan Wagang masih saudara kembar. Kakakmu bertarung di arena untuk mendapatkan sumber daya bagi rakyatmu. Itu bagus untukmu. Kamu mencuri peta harta karun dan menjualnya. Kamu hanya peduli dengan kesenanganmu sendiri, dan kamu tidak peduli dengan anggota klanmu yang lain, Chen Ping berkata dengan marah. Aku sudah mengatakan apa yang harus kuberitahukan padamu. Adapun urusan klan pemurnian tubuh kuno kami, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kamu boleh pergi, Watt mengeluarkan perintah pengusiran. Chen Ping menatap Watt dengan dingin, lalu membawa Liu Ruyan dan yang lainnya pergi. Meskipun Watt ini sangat tidak tahu malu, Chen Ping tidak memiliki persahabatan dengan klan pelatihan tubuh kuno, dan dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Tapi saat Chen Ping meninggalkan kediaman Watt, dia bertemu langsung dengan Wagang, dan melihat wajah Wagang penuh amarah, diikuti oleh dua pria kuat. Tuan Chen. Melihat Chen Ping, Wagang tampak sedikit terkejut. Wagang, kamu telah kembali ke ujung utara, mengapa kamu masih di Kabupaten Jialing? Chen Ping bertanya dengan bingung. Wagang menghela nafas dan berkata, Tuan Chen, keluargaku tidak beruntung, aku punya adik laki-laki yang bahkan mencuri peta harta karun Patriark dan datang ke sini ke Kabupaten Jialing. Aku baru tahu bahwa dia sebenarnya menjual peta harta karun itu. Saat aku kembali, aku ingin membawanya pergi untuk menerima hukuman. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silakan like dan bagikan video ini ke teman Anda. Lalu tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum